Malam guys, hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tata cara perakitan power TD PCB by Akas Proson. Cara sederhana yang kita lakukan, langkah awalnya kita lepas dulu autocouplernya bagian tracking, dan kedua kita sambung atau jumper sisi PCB min ataupun plus yang menuju ke suplai utama. Terus yang kedua kita cas bagian VR buat DCO, dan yang sebelah kanan ini ada VR 1K buat adjust biasnya min atau plusnya biar naik turun. Kalau udah normal bisa dinaikin turun, berarti AB nya udah siap, udah normal. Baru kita langkah keduanya ke bagian trackingnya nanti, kalau udah setelah AB nya normal. AB kita pasang dulu suplai utamanya plus dan minnya, dan jangan lupa suplai buat proteknya harus terpasang. Kalau nggak terpasang biasanya tidak bisa ditacek. Kita nyalakan suplainya. Suplai menggunakan 66 volt. Nah, protek udah kerja. Kita cek DCO nya. DCO 000 udah normal nih. Bias main terukur 14, bias plus 14 sama ini. Untuk menaikkan kita putar tripod untuk ngecas biasnya. Yang ini untuk ngecas DCO nya nih. Kalau di PCB Akas Proson ini ada buat ngecas DCO nya udah pakai VR, jadi lebih mudah untuk pengecekannya. Kalau sudah normal kita lanjut ke bagian trackingnya. Tidak lupa kita lepaskan jumperannya nih, bagian min ataupun plus. Lanjut ke bagian tracking. Sebelum kita mengaktifkan tracking, terlebih dahulu kita cek PWM dulu untuk memastikan tegangan PWM normal, baru kita pasang optocoupler. Jangan lupa lepas jumperan min atau plus untuk pengecekannya. Dan di kaki PWM ini, kaki nomor 2 ini harus terbaca minimal nih 9 volt, ketiga sama 9 volt, keempat 27 volt, kelima 10 volt atau 9 volt, keenam 0,6. Cara pengukuran probe hitam ke kolektor bagian min, dan merahnya ini ke kaki nomor 2 PWM bagian min. Harus terukur minimal 9 nih. Ini terukur 9,10 volt. Dan yang ketiga ini 10 volt, keempat 27 volt, kelima 10 volt, keenam 0,6 volt. Nah, untuk pengukuran bagian PWM plus nih caranya sama seperti pengecekan PWM bagian min, dan
Untuk nentuin kaki nomor 1 dan 2 nya ini patokannya bagian dioda ini kaki nomor 1 ya, bawahnya yang dekat dioda ini. Jadi kalau udah dirasa PWM nya normal, kita lanjut untuk pemasangan optocoupler. Setelah pasang optocoupler baru kita tes memakai suplai sesungguhnya ya, minimal bisa 120 volt DC. Ini bisa keluar standby nya, nanti kelihatan normal enggaknya Kak. Kalau udah pasti semua normal, jadi bisa dipastikan standby bisa keluar. Kalau enggak ada voltnya berarti ya masih bermasalah di bagian trackingnya. Setelah selesai pengecekan PWM min dan plus, lalu kita lakukan pemasangan IC optocouplernya. Contohnya ini yang sudah dipasang. Kalau PWM min dan plus normal dan IC optocoupler sudah terpasang, jadi kita bisa langsung tes paket suplai utama melalui tracking ya. Kalau bagian kolektor min dan plus sudah keluar tegangan, yaitu yang normal di antara 8 10 ya. Kalau bagian kolektor sampai sama dengan suplai utama berarti tracking belum benar, atau sebaliknya ya, di kolektornya masih 0 berarti bagian tracking belum normal nih. Coba kita lihat nih gimana hasilnya nih yang sudah terpasang IC optocouplernya. Kita cek kasih suplai utama, kita on kan, hasilnya gimana nih, apakah keluar tegangan apa enggak. Kita cek kolektor main. Nah ini terbaca 7,8. Kolektor plus ini terbaca 8. Berarti bagian tracking ini sudah bener ini lur, udah berani disuplai pakai suplai yang sebenarnya ya. Kalau kolektor plus dan min nggak keluar tegangan berarti masih ada masalah di bagian trackingnya ya. Intinya bagian tracking belum benar. Sekian dan terima kasih.